Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Ikhwata Islam azakumullah. Para pemerhati roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kembali kita bisa menyimak program Dapur Sehat Roja, peracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Baik, Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mengatasi lemah, kurang tenaga, pusing, dan wajah pucat dengan racikan buah lengkeng, kurma, jahe. Bahan-bahannya diantaranya 15 gram buah lengkeng segar, 5 biji kurma, 30 gram gula aren, 1 jari jahe segar, dan air secukupnya. Nah, berkaitan dengan mengatasi lemah, kurang tenaga, pusing, dan wajah pucat ini, Sensei, ini antisipasi pada saat sekarang ini apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, tabi'in, dan pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, kata Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam Adab Syariah, dalam muatan kitab beliau menyebutkan tubuh manusia itu terdiri dari harorah dan rutubah, terdiri dari energi atau haroroh, energi vital, fungsinya, kemudian materinya, yakni rutubah. Maka dijelaskan juga oleh Imam Al-Qayyim, pokok kesehatan adalah bagaimana menjaga keseimbangan keduanya, agar bagaimana seimbang antara energi vital dengan tempat bermukimnya energi vital, yakni rutubah atau cairan. Dalam beberapa madhab, sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti dalam madhab ahli filsafat yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, bahwasanya makanan minuman itu terbagi menjadi 4. Ada darahnya, ada cairan merah, ada cairan kuningnya, cairan ambedu, kemudian ada cairan limpanya, cairan hitam, kemudian ada balgomnya, yakni cairan keruh yang kemudian memberikan nutrisi kepada paru. Nah, pada intinya ketika haroroh atau energi vital yang asalnya dari kolbu atau dari jantung ini dia seimbang dengan saripati makanan, maka tercapailah yakni keseimbangan haroroh dan rutubah, dan menghindari terjadinya penyakit, entah itu lemah, letih, lesu, dan seterusnya. Akan tetapi sakit itu dikarenakan hilangnya faktor keseimbangan, entah itu kekurangan. Kalau lemah, letih, lesu itu biasanya yang lebih dominan adalah kekurangan, entah itu kekurangan haroroh, energi vital, atau kekurangan rutubah, ya. Maka dari itu, sesuai dengan temanya, solusi yang kita gunakan juga makanan obat yang fungsinya sama dengan tubuh manusia, di mana manusia ini terdiri dari haroroh, rutubah, terdiri seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Dan kurma itu rasanya manis. Sifat kurma itu panas pada tingkatan kedua dan lembab pada tingkatan kedua, ya. Jadi manusia sekali. Makanya ketika anak baru lahir kemudian kurma masuk, itu sah karena itu karakteristiknya yang sama. Kemudian dikarenakan meningkatkan energi vital di negeri kita, karena negeri kita itu dominan lembab, tropis, ya, panas lembab, maka kurma itu butuh penyimbang, entah itu timun, entah itu melon, itu, ya. Dan dalam hal ini dikarenakan meningkatkan esensi dan energi, nutrisi dan kekuatan atau fungsi energi, maka ditambahnya adalah kelengkeng. Nanti kelengkeng direbus bersama dengan kulitnya, kemudian ditambah dengan gula merah dan jahe untuk meningkatkan energi vital
paru-paru, karena biasanya energi itu yang memimpin ke seluruh tubuhnya adalah paru, walaupun basisnya dari kolbu, basisnya dari jantung. Kemudian manisnya korma, manisnya gula, manisnya lengkeng ini digunakan untuk meningkatkan nutrisi dan energi, ya, mengatasi lemah, letih, lesu, dan pusing, entah itu pusing dikarenakan angin, dikarenakan paru, dikarenakan perut, ya, atau dikarenakan fungsi hati, atau lemah, letih, lesu dikarenakan energi vital, kekurangan energi vital jantung, paru, ataupun limpa, ya, ataupun kekurangan darah, maka bisa menggunakan formula ini, yakni korma, lengkeng, jahe, dan gula. Ini kita racik dulu karena jamnya sudah. Sebenarnya kalau di rumah bolehlah kita menggunakan misalkan 7 butir kurma gitu ya. Tapi ini kan sesuai dengan orangnya nanti ya. Sesuai dengan orangnya. Kalau orangnya ini apa, sukari? Sukari ya, yang lembut sih. Sekarang banyak sukari ya. Kurma 7, ya, lengkeng 3 saja. Kita masukkan dulu. Ini lengkeng memang sama kulitnya ya? Ya, memang. Tapi kulitnya enggak dimakan, enggak. Nanti dibuka yang konsumsi korma sama dagingnya. Ya. Oke. Biasanya kalau dulu kalau saya sering kalau bikin di rumah itu saya kasih kocice namanya. Kocice, ya. Apa itu? Kalau ada tanaman yang warnanya oranye, itu biasanya kita gunakan. Kemudian dicetak. Kalau untuk menguatkan esensi ginjal lebih ke arah itu, biasanya kita tambah biji-bijian. Tapi karena ini kan sesuai dengan tema, sesuai dengan tema mengatasi lemah, letih, lesu, maka tidak dibutuhkan itu. Karena juga ini ada jahe ya. Jahe ini ada 3 karakter ya. Yang pertama jahe kering, kemudian jahe basah, kemudian jahe yang bersama dengan kulitnya. Ya. Jadi kita sama jahe kulitnya. dengan kulitnya. Oke. Jahe yang bersama dengan kulitnya biasanya lebih ke arah untuk angin. Panas ya. Oke. Sip. Silakan. Ini kita rebus sampai mendidih. Ya, sampai mendidih. Oke. Jadi, dan saya jelaskan dulu sedikit tentang formulanya ini. Jadi korma itu familiar ya. Korma itu dikenal bahwanya korma itu panas pada tingkatan kedua dan lembab pada tingkatan kedua. Artinya panasnya, harorohnya itu mencukupi energi vital. Kemudian lembabnya juga mencukupi nutrisi. Ya. Kemudian ditambah dengan lengkeng yang rasanya manis. Kemudian lembab, meskipun kelembapan lengkeng tentunya lebih rendah ketimbang kelembapan kurma ya. Kemudian gula juga manis sebagai pengharmonis karena ada jahe yang masuk di dalam ini. Ya, makanya jahe itu rasanya pedas. Ya, kalau jahe itu bersama dengan kulitnya, maka yang digunakan bersama kulitnya bagus itu untuk energi vital hati. Jadi membuang angin orang-orang yang, makanya biasanya kalau kita ke angkringan kan, biasanya jahenya tuh nggak dikupas ya, langsung dikuprek atau dibakar. Nah, jahe dibakar itu karena maksudnya itu untuk menghilangkan angin di hati, kan, atau angin di paru. Itu tujuannya itu. Dan itu tentunya berbeda dengan jahe yang dikupas. Nah, jahe yang tidak dikupas itu lebih efektif digunakan. Makanya biasanya angkringan-angkringan yang malam itu biasanya lebih cenderung untuk jahenya tidak dikupas. Ya. Dan karena ini juga lemah, letih, lesu, itu juga bisa jadi dikarenakan begadang, masuk angin. Makanya jahenya saya juga tidak kupas gitu ya. Karena maksudnya adalah menguatkan energi vital hati, artinya pelancar peredaran darah, pengeluaran volume darah dari hati yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Karena energi vital itu berbarengan dengan darah ya, ke seluruh tubuh. Dan ini sifat dari formula ini berarti adalah manis, panas, pedas. Manis, panas, pedas. Ya, dan manisnya mencukupi kelembapan. Karena konteksnya adalah kekurangan lemah, letih, lesu. Maka berimbang antara lembab dan
manisnya. Nah, pedasnya digunakan untuk pelancar peredaran darah dan membuang angin serta sumbatan. Makanya karena ada jahenya, kita sambil mendidih saja. Ya kan? Sudah mendidih? Sepertinya sudah. Ya, kemudian diangkat. Kita Ya, silakan. Ini kormanya bisa dimakan, lengkengnya dibuka bisa dimakan. Ya. Ini kalau bagi orang yang lemah letih lesu karena sehubungan dengan stamina pria untuk keturunan, maka bisa ditambah dengan biji wijen. Biji wijen. Itu yang wijen putih ya? Wijen putih. Oke. Ya, sip. Lengkeng itu menguatkan energi vital dan menambah nutrisi. Ya. Jadi formula ini pedasnya membuang angin, kemudian memperlancar peredaran darah, kemudian membuka sumbatan, ya, kemudian kormal dan lengkeng itu meningkatkan haroro dan rutubah, mencukupi nutrisi, mencukupi energi vital, dan gulanya adalah pengharmonis ketemunya jahe dengan lengkeng dan dengan korma. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat formula untuk mengatasi lemah, letih lesu, baik dikarenakan ada gejala yang dingin, mudah takut orangnya, detak jantung yang cepat, dan pada pasien wanita tangan dan kaki juga terasa dingin, ya, di atas 60 tahun nyeri di dada atau nyeri di jantung, lemah, letih lesu, berdebar, kemudian juga berkeringat yang hebat, ya, bahkan bisa jadi orang yang gampang pingsan. Gitu ya. Kemudian juga kelelahan yang berlebih, diare, anggota tubuh dingin, membengkakkan perut setelah makan, muntah makanan yang tidak tercerna. Ya, dan ini bisa digunakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk sesi tanya jawab saya serahkan antum, silakan. Baik. Jazakallahu khairan Sensei atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita awali di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di line telepon 0218236543. Ya. Baik. Sepertinya terputus, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat di kesempatan ini. Ya, baik. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Ya, untuk ramuan ini, apakah dalam satu hari ini berapa kali minum, dan apakah bisa cocok untuk manula atau usia lanjut? Nah, ya. Sedikit saya uraikan lebih lanjut. Ya, ini ada kalanya seseorang lemah letih lesu itu dikarenakan astenia haroro atau astenia energi vital yang ada pada jantung, sehingga yang timbul adalah rasa dingin, kemudian kelelahan, kemudian mudah takut dengan detak jantung yang cepat, dan pada pasien wanita tangan dan kaki dingin, kemudian pada pasien di atas 60 tahun ya itu lemah letih lesu dengan disertai nyeri di dada, nyeri pada jantung, kemudian debar dan berkeringat hebat, dan darahnya itu rendah, kemudian gampang pingsan. Maka formula ini bisa digunakan kalau lemas itu diminum setiap lemas atau minimal 1 kali sehari mau tidur. Ya, jahe segar, atau boleh juga kalau nggak ada jahe boleh diganti dengan kayu manis gitu kan. Dan beberapa makanan yang bagus diantaranya adalah gandum, kemudian bayam air, kemudian lobster, ikan sarden, udang, ya, kemudian bunga lawang, ya, dan kormanya bebas ya, kormanya bebas ya. Dan ini rata-rata justru pada orang tua ini cocok ya. Ya, demikian. Selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat.
Nah, jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwati Islam, jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ana Umu Abdurrahman di Pekanbaru, Ustaz. Iya, silakan Umu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, gitu. Mau nanya, ini obat cacing yang kemarin itu kan, yang saya bilangnya labu sayur. Labu hijau, labu yang hijau panjang itu. Tapi di sini susah mencarinya, apalagi yang tua. Kira-kira obat cacing anak untuk anak itu penggantinya selain labu panjang itu apa ya, Sinse? Sama untuk batuk berdahak anak usia 9 tahun, tapi selain bawang putih apa, Sinse? Agak susah masuk ke bawang putih. Ya, 9 tahun laki-laki perempuan, Ibu? Perempuan. Perempuan. Cacingan itu perempuan? Yang 9 tahun itu? Yang 9 tahun perempuan, batuk berdahak. Sama yang obat cacing yang kemarin itu, yang labu hijau panjang yang sayur itu susah nyari yang tuanya, penggantinya kira-kira apa sih untuk anak usia 4 tahun sama 5 tahun sama 2 tahun. Ya, baik, cukup. Ya, mohon ditunggu jawabannya. Allah ya, Sinse. Wah, iya, ya. Sebenarnya obat cacing itu banyak ya. Dan ya sebenarnya kalau labu nggak ketemu itu ya sebenarnya agak aneh, cuman ya gimana lagi, mau nggak ada. Ya, kan? Ibu bisa menggunakan temu hitam. Temu hitam. Ya, satu ibu jari temu hitam, kemudian diparut, seduh pakai air panas, boleh ditambah dengan madu, kemudian diminumkan. Ya. Dan temu hitam juga bisa digunakan buat obat batuk. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik. Syukuran saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdurrahman yang berada di Pekanbaru Riau. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, silakan Ibu. Mohon maaf terputus. Iya. Baik. Masih kami tunggu bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sumarti dari Tanjung Pinang. Ibu Sumarti di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ya? Iya, benar. Silakan Ibu, langsung ke pertanyaannya. Sensei mau tanya, tapi ini di luar dari materi. Iya, tidak apa. Ini penglihatan. Untuk penglihatan gangguan mata itu berkabut, lalu di bagian kornea mata ada flek hitam. Kira-kira solusi untuk obatnya apa ya? Ada yang ditanya? Cukup. Ya, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Ibu. Nah. Oke. Ya, silakan Sensei. Saya punya teman dokter spesialis anak yang kemudian memperdalam tentang madu. Sampai ke barat, sampai ke Eropa. Dan itu disebabkan ada beberapa penelitian yang dilakukan di sana. Ini berkaitan dengan madu yang digunakan untuk tetes mata. Dan ini terjadi dulu ya, tahun-tahun 2007. Dan ini kata beliau, menurut beliau itu madu yang digunakan untuk tetes mata di sana itu adalah madu bunga lotus. Bunga lotus. Jadi yang Ibu ceritakan ini tadi benar, persis. Jadi menggunakan madu bunga lotus kemudian diteteskan. Ya. Cuman yang jadi masalah adalah kenapa harus madu bunga lotus? Pertama, kedua juga
kenapa ada penelitian ya yang di Amerika yang dihadiri oleh teman saya ini, seorang spesialis dokter anak. Kenapa kok mereka meneliti itu? Dikarenakan berdasarkan pengalaman para orang-orang pedalaman itu menggunakan madu untuk tetes mata dan digunakan untuk obat. Keberhasilan itulah yang membuat Eropa itu kemudian melakukan penelitian terhadap madu. Cuman dikarenakan di beberapa suku pedalaman tersebut yang digunakan adalah madu multiflora, yakni madu hutan, ya, madu yang bunganya itu berbagai macam bunga. Makanya kata teman saya, peneliti tersebut tidak bisa memperkirakan bagaimana nantinya kalau pakai bunga multiflora. Kemudian digunakanlah waktu itu adalah madu bunga lotus. Ya memang ada yang untuk mata ini ya, yang digunakan adalah madu bunga lotus. Meskipun waktu itu ada madu akasia dan sebagainya, ya. Yang maksudnya yang di madu akasia digunakan untuk penyakit kasus lain. Nah, madu bunga lotus itu kemudian digunakan dan ternyata efektif. Penggunaan itu ternyata efektif. Nah, berdasarkan ini, berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh orang-orang di pedalaman, kemudian mereka melakukan riset, ya. Tapi riset mereka adalah madu monoflora, bukan multiflora. Ya, kenapa? Karena madu multiflora itu kan lebih kompleks, sehingga riset itu tidak justru mungkin akan menemui jalan buntu dan atau berliku dan seterusnya, sehingga mereka menggunakan madu monoflora. Nah, madu monoflora yang dipilih adalah madu bunga lotus dan itu berhasil. Dan tetapi yang jadi masalah di sini adalah di Indonesia itu saya belum dengar, bahkan mungkin ada, cuman kalau teman saya sih dulu beliau membuat museum lebah, ya, ada madu, ada propolis dan sebagainya, ya. Itu kalau beliau mah ada, gitu. Cuman kan bukan untuk dijual gitu kan, ya. Dan beliau udah meninggal, ya. Qadarullah, beliau udah meninggal. Jadi beliau tidak membuat nektar kemudian yang diambil dari madu bunga lotus. Maka di Indonesia nggak ada madu bunga lotus. Kemudian waktu itu kita bertanya, lah kalau tidak ada madu bunga lotus, terus bagaimana? Ya kan? Apakah mengharuskan madu bunga lotus atau kembali ke pokok awal, yakni dasarnya adanya penelitian dikarenakan digunakannya madu multiflora, gitu kan? Orang-orang pedalaman menggunakan madu multiflora, kemudian dilakukan penelitian madu monoflora, dan yang dipilih madu monoflora itu diantara sekian bunga itu yang dipilih adalah lotus, ya, teratai. Nah, kemudian di Indonesia kan tidak ada. Mungkin ada, saya nggak tahu, tapi susah dicari lah, ya. Yang kebanyakan ya kalau madu hutan Rio ya madu hutan gitu, ya. Kemudian madu Jawa Timur atau apa kan, madu yang terkenal madu kapuk randu, madu rambutan, madu mangga dan sebagainya. Nah, berdasarkan hasil riset itu kemudian diberikan kesimpulan bahwasanya lebih baik adalah madu monoflora ketimbang madu multiflora. Ya, pokoknya nggak harus lotus, tetapi yang penting adalah madu monoflora. Alasannya adalah satu bunga saja, karena multiflora itu kompleks, jadi susah. Jadi mungkin gini, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena kompleksnya multiflora tadi, ya. Walaupun pada dasarnya dasar mereka melakukan riset atau penelitian itu multiflora, tetapi kalau multiflora itu mungkin penelitiannya akan lebih panjang kan, atau nggak tahu kan, misalkan kan tentunya hutan masing-masing kan berbeda. Ya, multiflora di sini sama nggak dengan multiflora di sana. Oleh karena itu mereka menggiring ke arah udahlah monoflora saja. Kalau monoflora kan jelas pakai ini apa itu, jelas begitu. Teman saya menganjurkan berdasarkan riset dan penelitian, maka mendingan menggunakan madu monoflora. Walaupun secara kaidah itu awalnya madu multiflora. Jadi terserah boleh menggunakan madu monoflora, ya, secara riset, atau menggunakan madu multiflora secara pengalaman. Ya, yang dijadikan dasar di dalam riset atau penelitian, ya. Bisa diteteskan madu, cari madu yang murni, ya, maksudnya murni yang nggak ada campuran, madu hutan, ya. Atau madu
Kalau multiflora kan madu hutan, atau madu bunga ya, bunga apat, serah, kemudian entah itu kapuk randu, entah itu apa, kemudian diteteskan pada mata. Dan ini sebagai anjuran kesehatan itu sah, boleh. Tapi ketika seseorang kemudian memproduksi bahan herbal yang kemudian diteteskan ke mata, ya ini yang di perundang-undangan itu masih belum diperbolehkan, karena ada 3 yang tidak boleh diproduksi ya, seorang pengobat herbal, diantaranya adalah tetes mata ya, kemudian yang tetes telinga, kemudian yang dimasukkan ke dubur, itu tidak diperbolehkan ya. Tapi ketika kita memberikan himbauan tentang kesehatan, maka itu boleh gitu. Kita memberikan asal ada landasan penelitian ataupun pengalaman yang sudah ada ya. Bisa dilakukan 1 kali sehari ya. Memang nggak perih ya, namanya madu juga telur aja setengah matang ya. Tapi bukan berarti saya nggak pernah nyoba loh ya. Artinya saya juga pernah nyoba, beberapa kali saya juga ada nyoba. 1 tetes ya masih oke lah, masih bagus ya. 1 tetes, 2 tetes, sampai 3 tetes itu masih nggak ada masalah, karena masih ada daun yang lebih perih daripada madu. Nah, diantaranya adalah daun kitolot yang biasanya tumbuh di selokan yang bunganya putih. Daunnya itu agak bersirip, bergigi-gigi gitu ya. Kemudian ininya bunganya putih, bunga trompet putih ya. Itu biasanya itu lebih perih daripada madu justru. Ketika dicuci, dibecak, kasih air, teteskan ke mata, itu bisa, itu lebih sadis, lebih perih dari madu ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Umu Hani di Depok. Silakan Umu. Iya, mau tanya nih Sinta, ini di luar tema ya. Iya, ini usia saya sudah 50 tahun. Terus kemudian udah berapa bulan terakhir ini jari saya itu tidak bisa ditekuk gitu loh, terutama jari tengah sama jempol. Itu sakit Sinta. Kira-kira obatnya apa ya Sinta? Dan apakah ada pantangannya kah untuk jari yang kaku ini? Jazakallahu khairan Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sih. Kaidah pengobatan itu ada 3. Yang pertama adalah hifdzus shihah, yang kedua adalah istifraq. Nah, ada perintah kita untuk makan dan minum ya sebatas yang mencukupi rutubah bagi kita, nutrisi bagi kita, sehingga tercukupi pula pondasi bagi energi vital kita. Tetapi ada juga yang kedua, yakni al-himyah, al-mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau kita lakukan itu menyakitkan. Dan hifdzus shihah itu adalah perkara yang paling mudah. Kenapa demikian? Karena mengkonsumsi makanan yang biasa dikonsumsi itu tentunya sangat mudah. Walaupun kebanyakan orang itu kadang-kadang keliru. Ini saya makan ini benar enggak ya? Ya enggak. Bukan benar apa enggak. Anda biasanya makan apa itu kan? Di kebiasaan kita makan itulah yang kemudian disebut hifdzus shihah. Yang sudah dari bapak kita makan, ibu kita makan, kemudian kita lahir, kita makan dari kecil, kemudian sampai gede gitu kan. Dan itu sudah terbukti tubuh kita tumbuh kembang gitu kan dengan makanan-makanan tersebut, maka itu dimakan. Tapi yang jadi masalah adalah manusia ini kan hari ini serba penasaran, apalagi ada istilah ya wisata kuliner. Wisata itu kan berarti ya kita cari destinasi apa gitu kan. Nah ini wisata tapi kuliner itu kan berarti wisata makanan. Jadi apa-apa yang belum pernah, kayak orang wisata alam aja kan, alam yang belum pernah didatangi gitu kan. Jadi orang pantai ke gunung ya kan, orang gunung ke kota gitu kan, atau orang kota ke gunung seminggu sekali gitu, sepekan sekali, kemudian orang kota ke pantai. Ini namanya wisata lah. Bagaimana dengan makanan ya kan, seperti itu juga kayaknya ya.
Iya kan begitu ya mestinya. Walaupun saya sendiri belum pernah wisata makanan atau istilah sekarang keren sekali wisata kuliner itu ya. Walaupun dulu waktu saya sering ke kantor Shinsei ya, Persatuan Asosiasi Shinsei itu ngelewati tuh di Pecenongan ada wisata kuliner. Cuma memang karena nggak mood ya, memang bukan kesukaan saya. Nah, seharusnya Al-Himyah Anil Mudhi ini perkara yang paling mudah dan paling susah. Mudah bagi para pasien dan susah bagi para tabib. Kenapa demikian? Sesuatu yang dikonsumsi orang kemudian menyakitkan, itu tidak semua orang tahu. Tapi pastinya semua pasien tahu, tapi semua tabib nggak tentu tahu. Contoh misal, ada orang alergi terhadap durian misalkan. Kan nggak mungkin seorang tabib itu kemudian, saya lihat Anda nggak alergi terhadap durian. Kalau Anda makan durian, Anda pingsan, nggak mungkin. Atau kita mengatakan Anda nggak mungkin makan udang, kalau makan udang Anda gatal. Itu nggak mungkin. Yang tahu si pasien sendiri gitu. Makanya Al-Himyah Anil Mudhi ini, kata Syekh Musa Al-Nasr ini yang ngomong Syekh Musa Al-Nasr, itu perkara yang susah dan perkara yang rumit, butuh waktu. Sampai beliau mengatakan, ada pun yang saya tahu, tapi Al-Himyah Anil Mudhi itu saya tidak tahu. Dan itu ketidaktahuan beliau ini sesuatu yang wajar. Bukan berarti gimana sih ulama kok nggak tahu. Al-Himyah Anil Mudhi itu berkaitan dengan diri pribadi masing-masing. Artinya satu keluarga, misalkan satu keluarga ada 6 orang, ya 6 orang itu punya 6 pantangan. Istri beda pantangan dengan suami beda pantangan dengan istri, anak satu dengan yang lainnya. Itu beda pantangan. Artinya seorang tabib itu untuk mengatakan Anda pantangannya ini, itu butuh diagnosa yang jeli, sangat tepat. Tidak hanya sekedar kemudian saya keluhannya ini, pantangannya apa ya? Oh, nggak bisa seperti itu. Ya kan? Kalaupun dokter itu melakukan diagnosa, maka pantangannya global. Nggak ada yang kemudian pantangannya spesifik. Itu global. Padahal segala sesuatu yang global atau umum itu pasti ada yang khusus. Contoh misalkan asam urat, maka akan direntet pantangannya sekian banyak gitu kan. Kalau saya ditanya secara umum, saya seperti dokter juga, ya kan? Karena ini bahasa umum yang namanya nyeri persendian, jangan makan cumi, udang, kerang, kepiting, ya kan? Kemudian jangan makan bayam, kangkung, kemudian kol, kemudian lengkeng, kemudian nangka, kemudian duren, kemudian soft drink, kan semuanya itu tuh yang disebutkan kan seperti itu tuh. Ya, nah sebenarnya tinggal pasiennya sendiri. Kemudian di antara sekian banyak ini yang kalau dimakan itu menyebabkan nyeri, itu apa? Ya kan? Karena terkadang kata Al-Imam Al-Qurtubi, kalau kita tahu Al-Himyah, tahu pantangan, itu nggak perlu obat. Sebenarnya ibu ya nggak perlu obat kalau tahu pantangannya. Maka diperhatikan kalau makan. Saya kok kalau habis makan bayam nyeri, ya udah jangan makan bayam. Saya kalau habis makan cumi nyeri, ya udah jangan makan cumi. Selesai masalah. Kemudian nggak perlu obat kata Imam Al-Qurtubi. Kalaupun iya, maka ini seperti yang kita katakan tadi, bisa digunakan untuk mengatasi nyeri sendi, nyeri dada, kemudian nyeri persendian, kemudian kaki tangan dingin. Ya, ibu bisa menggunakan ini. Ya, bisa diminum ketika mau tidur. Ya, jahe, kemudian korma, kemudian lengkeng, kemudian gula merah. Seandainya tidak dikasih kurma, kemudian diganti dengan teh, itu pun boleh. Ya, kalau tidak ada korma. Tapi kalau ada korma, bagusnya pakai korma. Tapi kalau ada wijen, boleh juga ditambah dengan wijen untuk menguatkan otot dan tendonnya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan biasa yang lainnya selanjutnya. Syukuran saya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Habibah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sisi beberapa bulan yang lalu saya melahirkan secara sesar, sementara semenjak hamil hampir setiap hari saya mengkonsumsi kurma 7 butir atau tanpa melon secara terus-menerus untuk menambah tenaga ketika hamil. Dan saya sesar dikarenakan pembukaannya lama atau tidak kunjung buka, dan saya sudah minum resep temulawak dan zaitun akan tetapi tetap lama. Ini sebenarnya apa penyebab dari lamanya pembukaan sebelum melahirkan, Sisi? Jazakallahu khairan.
bervariasi ya antara satu orang dengan yang lainnya ya. Apalagi biasanya resep ini berhasil digunakan oleh orang Bogor, Cilengsi dan seterusnya, kemudian ini dipakai orang Jawa Timur. Tentunya antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi untuk menetapkan Anda apa begini dan begitu itu berbeda. Saya justru teringat di buku-buku klasik ya, Tiongkok yang mengatakan hampir, dan ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dan juga disebutkan oleh beberapa pentakiknya kitab beliau di kitab Zadul Ma'ad. Jadi sebagian besar, bahkan hampir semua penyakit itu dikarenakan pola pikir atau dikarenakan emosi. Ya. Kadang begini ya, orang mau melahirkan saja ketika dia cemas, ketika dia sedikit stres, itu tensinya naik. Ya, betul. Padahal tabiatnya tidak seperti itu ya. Dan bisa jadi orang ini ketika terjadi beban yang paling jelas gitu ya, itu adalah ya beban di pikiran. Ya. Itu yang paling jelas. Adapun organ kan perlu melihat perlu diagnosa, namanya organ itu perlu diagnosa. Tapi kalau menjas pikiran itu kan paling gampang, karena secara umum orang hamil pun naik tensi. Secara umum orang hamil itu stres. Secara umum nggak ada yang kemudian tenang, ya kan? Ya ada, bukan nggak ada. Sangat jarang sekali. Saya bukan nggak pernah melihat. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu ibu saya. Kalau mau melahirkan tuh santainya luar biasa. Jadi nggak repot banget seperti itu. Itu cuman misalkan jam 4 pagi dia udah kerasa, ini saya mau melahirkan nih. Itu dia kerasa kemudian. Tapi gimana mau dipanggilkan ini? Dulu kan ibu saya itu nggak pakai bidan ya. Tadi pakai paraci. Terus kemudian mau dipanggilin paraci, udah ntar paling jam 7 kok. Jadi masih santai dia. Jadi sendiri masih santai, jadi enjoy saja. Ya bener. Tapi ketika pas saya panggil itu, ya pagi hari dan saya panggil, biasanya disiapin dulu kan, habis sholat subuh kemudian saya panggilin. Saya masih kecil itu dan siapin. Ini saya manggilin hampir semua adik saya kan, hampir semua adik saya, ya saya manggilin. Mungkin hanya dua adik saya yang tidak, karena saya anak ketiga dan saya 11. Ibu saya punya anak 11. Jadi saya anak ketiga ya. Jadi ke bawahnya itu yang manggilin saya. Dan ini yaitu tadi. Nah pas jam 7 yang menurut ibu saya itu ini lahiran ya, kemudian paracinya udah datang, udah beres-beres ini, ada tamu itu. Itu saja ibu saya, "Ntar dulu, saya terima tamu dulu." Terima tamu dulu, masih sempat ngerebusin air. Kemudian dia bincang-bincang sebentar itu. Begitu tamunya pergi, cepetan. Ini begitu santainya, mungkin kan udah hafal banget itu anak-anak yang kesini lah ya. Jadi saya juga ngelihat dulu saya waktu masih kecil itu saya tidak pernah mikir kalau orang mau lahiran itu sedahsyat itu karena maksudnya seperti sekarang ini yang saya saksikan orang-orang hari ini, kayaknya wilir mudi begini, panik gitu, suaminya panik gitu. Kalau saya sebenarnya gini ya, begitu saya sudah dewasa kemudian melihat orang yang lainnya kemudian pada lahiran itu ternyata nggak seperti ibu saya. Setahu saya dulu, karena saya cuma ngeliat ibu saya, yang namanya orang lahiran itu ya biasa-biasa saja gitu. Ya, bapak saya juga nggak nungguin juga, nggak, biasa aja dia. Orang udah mau lahiran aja masih nerima tamu, itu masih ya ada dalam benak. Itu adik saya yang ketiga. Sekarang masih ada di Bekasi. Itu lahirannya itu tidak luar biasa. Hari Ahad itu saya juga tahu pasti hari Ahad. Dan pada waktu itu pas pemutaran film Janur Kuning serentak di seluruh Indonesia, saya masih ingat betul. Jadi bener-bener, tapi saya nggak boleh nonton karena memang ibu saya mau melahirkan itu. Dan itu sangat begitu santainya. Tapi itu kan secara khusus ya. Tentunya ada yang umum, dan yang umumnya ya rata-rata begitu pola pikir. Dan kalau untuk menentukan organ apa, walaupun secara umum hampir semua organ itu menopang rahim, ya, dan secara lebih khusus lagi tentu ginjal, hati, limpa, tidak bisa seseorang itu mengejas sebelum melihat fakta yang ada. Adapun kemudian bagaimana korma dan sebagainya, ya Al-Imam Al-Qayyim juga menyebutkan ya, kalau yang namanya korma itu kan lebih
nasihat beliau ke khususnya Hijaz ya. Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim. Tapi untuk di lain tempat korma itu kan untuk meningkatkan stamina saja. Apakah dia memperlancar persalinan? Ya belum tentu. Ya kan? Kuat dibutuhkan kekuatan. Tetapi mempermudah persalinan, itu tidak juga. Ya kan? Kecuali dia tidak bersalin itu membutuhkan tenaga. Ya kan? Dalam rahim nggak ada masalah, hanya butuh tenaga. Kemudian selanjutnya tadi yang ibu sebutkan temulawak, minyak zaitun dan air itu kan dalam rangka untuk mempermudah persalinan, tidak ada hubungannya dengan tenaga. Tetapi ketika bertemu antara korma dengan itu, ya harmonis apa tidak kan gitu. Karena korma itu kan yang disebutkan dalil kan harmoninya sama melon sama semangka, sama timun kan. Kalau dia ketemu dengan formula tadi, itu harmonis apa tidak? Karena sejauh ini saya biasanya ketika memberikan resep itu kan tidak berbarengan dengan korma, tapi resep itu sendiri setelah lahiran baru mengkonsumsi korma. Kalau saya sendiri tidak tahu kalau orang yang mengkonsumsi korma terus menerus, kemudian pada saat mau melahirkan mengkonsumsi temulawak, itu saya belum pernah. Tapi biasanya korma itu setelah melahirkan, dan itu di keluarga saya pun seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat saja. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Sensei. Sudah lama sekali ya kita, jadi acara kita ini itu sudah, saya mulai ngisi ini dari FM komunitas, belum AM ya, masih 108 dan pertanyaannya itu ternyata bervariasi. 15 tahun lebih 2 bulan saya ngisi di Roja, itu nggak ada pertanyaan yang sama, keluhan yang sama itu dikatakan nggak ada. Padahal 15 tahun loh, 15 tahun lebih 2 bulan, karena saya mulai bulan Juli, sekarang Agustus September ya, sekarang September 2 bulan, 15 tahun 2 bulan. Tetapi ternyata banyak sekali yang namanya pertanyaan, kemudian sangat bervariasi ya. Ternyata ini cocok buat saya yang satu, tidak cocok buat yang lainnya, dan itu seterusnya seperti itu. Ini sangat luar biasa, dan itulah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia ya kan. Salah satu dari sekian banyak yang tidak bisa dilakukan oleh manusia adalah memberikan sesuatu ide yang berbeda. Saya rasa kalau manusia itu punya keinginan itu ya rata-rata sama, ya kan, keinginan manusia itu sama. Tapi ketika Allah memberikan sesuatu semua berbeda, itu sah saja, dan itu Allah mudah sekali. Ya, kondisi seseorang satu dengan yang lainnya tiap hari berubah, dan di seluruh dunia, kemudian satu orang saja sudah berubah, satu keluarga, itu luar biasa. Ya. Dan penting juga difahami bahwasanya kita ini tidak ada yang kemudian bisa mengklaim kemudian apa yang dilakukan seseorang itu kemudian akan berhasil kemudian menyembuhkan gitu ya, atau tidak berhasil kemudian terjadi kegagalan itu ya, karena itu semua bukan urusan manusia, itu masih ranah Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini pun tetap saja, karena dalilnya begitu. Dan pola hidup yang kita lakukan itu adalah bentuk upaya, ya kan? Mudah-mudahan bisa sehat. Tetapi tetap namanya sehat itu tidak bisa tidak, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kemudian kita mengklaim kalau kita sudah pola hidupnya begini sama dengan pasti sehat, nggak bisa demikian. Kenapa? Karena udara yang berbeda, emosi yang berbeda itu sangat variatif. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang masih sakit maka banyaklah berdoa kepada Allah, karena hanya kepada Allah kita menyandarkan diri kita, jangan sampai diurusi yang lainnya. Dan semoga bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq hidayah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.